Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aprilia Audina, NPM C0C021028, akan menjelaskan sedikit tentang Basic Accounting Equation atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menjadi hal yang mutlak yang harus dipahami. Karena nanti dalam hal praktiknya ada dua hal yang akan dipraktikkan. Yang pertama, dalam praktiknya setiap Anda selesai mengeksekusi suatu transaksi, maka harus mencatat transaksi ke dalam jurnal, maka nantinya akan melibatkan akun minimal 2 akun. Yang pertama, itu ada akun didebitkan dan satu lagi ada akun dikreditkan. Debit dan kredit harus tetap sama atau balance besarnya jika kita sudah mencatat suatu transaksi. Kalau tidak sama pun mencatat transaksi antara debit dan kredit, maka dipastikan transaksi yang dicatat itu salah. Walaupun debit dan kredit seimbang, belum tentu benar. Yang kedua, yaitu menyusun laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang akan disusun namanya adalah neraca atau balance sheet. Kalau dalam perusahaan bentuk perseroan, kita menyebutnya bukan lagi neraca, tapi kita menyebutnya dengan nama laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca ini harus seimbang antara jurnal total aset itu harus sama dengan total liabilitas plus ekuitas. Jadi kalau hasilnya nanti tidak seimbang antara total aset dan jumlahnya 100 juta total liabilitas plus ekuitas jumlahnya adalah 99.500.000. Maka dipastikan apa yang kita lakukan dalam penyelesaian laporan keuangan itu ada kesalahan. Karena yang akan menjadi tolak ukur nanti itu adalah laporan posisi keuangan itu seimbang atau tidak. Persamaan dasar akuntansi itu menjadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ada dasar konsep teoritisnya. Konsep teoritis yang digunakan itu namanya entity teori atau teori entitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Liabilitas adalah kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan atau dilunasi di masa yang akan datang. Liabilitas juga diartikan klaim atau aset perusahaan yang dimiliki oleh kreditur atau pemberi pinjaman. Semua yang merupakan hutang saat ini itu pasti berasal dari transaksi masa lalu. Anda akan menyelesaikan hutang pasti di masa yang akan datang. Kemudian ada ekuitas adalah klaim atau aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangkan dengan liabilitas. Ekuitas sering disebut aset bersih. Kenapa ekuitas disebut aset bersih? Karena untuk mendapatkan ekuitas adalah aset dikurang dengan liabilitas, maka disebut aset bersih. Persamaan dasar akuntansi itu adalah dasar pencatatan transaksi, di mana ketika terjadi transaksi dan transaksi itu telah dicatat, maka persamaan akuntansi itu harus selalu seimbang pada kedua sisi kiri dan sisi
sisi kiri adalah sisi aset, kemudian ada sisi kanan ada sisi liabilitas plus ekuitas. Itu jumlahnya secara final harus selalu seimbang atau balance. Persamaan dasar akuntansi juga menjadi dasar pelapor keuangan sehingga setiap perusahaan menyusun laporan keuangan, maka posisi keuangan perusahaan yaitu posisi aset harus selalu sama jumlahnya dengan liabilitas plus ekuitas. Ada dua poin penting untuk memahami bagaimana mencatat pengaruh transaksi pada persamaan akuntansi. Yang pertama, jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang berada pada sisi yang sama, misalnya akun-akun tersebut pada kelompok aset atau akun-akun tersebut berada pada sisi liabilitas plus ekuitas, maka satu akun itu bertambah dan satu akun lagi akan berkurang, sehingga persamaan akuntansi akan tetap seimbang. Yang kedua ada jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, misal satu akun di sisi aset dan satu lagi di sisi liabilitas atau ekuitas, maka jika akun di sisi aset bertambah, maka akun di sisi liabilitas atau ekuitas juga bertambah, begitu sebaliknya. Bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikan bisnis terbagi tiga, yaitu pembeda yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan yang modalnya berasal dari seseorang sehingga ekuitasnya disebut modal pemilik. Misal David Beckham mendirikan usaha jasa laundry dengan Clean Laundry, maka ekuitas perusahaan disebut modal Beckham. David Beckham boleh mengambil uang dari usahanya untuk kepentingan pribadi yang dikenal dengan nama pengambilan pribadi atau PRIV yang akan mengurangi modal Beckham. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Perusahaan yang didirikan minimal 2 orang yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaan disebut modal sekutu. Misal Tuan A dan Tuan B mendirikan persekutuan dengan nama firma AB. Maka ekuitasnya disebut modal A dan modal B. Jika Tuan A menarik diri dari persekutuan, maka persekutuan tersebut harus dibubarkan. Dan yang ketiga ada perusahaan perseroan atau corporation. Perusahaan yang modalnya dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham sehingga ekuitasnya disebut modal saham atau share capital. Pada perseroan, laba yang diperoleh perusahaan ada yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, atau laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham disebut retained earnings atau laba ditahan atau saldo laba. Perluasan persamaan dasar akuntansi. PDA aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Perluasan dari PDA dilakukan pada bagian ekuitas. Ekuitas atau modal pada perusahaan bentuk perseroan terdiri dari 2 kelompok, yaitu share capital atau modal saham, dan yang kedua ada retained earnings atau saldo laba. Akun share capital hanya akan berubah jumlahnya jika terjadi transaksi yang berhubungan dengan penerbitan saham atau penarikan saham yang beredar. Ketika perusahaan beroperasi dalam satu periode,
perusahaan memperoleh pendapatan dan untuk menghasilkan pendapatan tersebut membayar atau mengakui beban-beban. Jika dalam periode pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total beban, maka perusahaan akan memperoleh laba dan sebaliknya. Maka perusahaan mengalami rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, maka retained earnings-nya akan meningkat sehingga ekuitasnya juga meningkat. Jika perusahaan mengalami rugi, maka retained earnings perusahaan turun sehingga ekuitas perusahaan juga menurun. Ketika perusahaan membagi dividen kepada pemegang saham, maka retained earnings-nya berkurang karena dividen diambil dari retained earnings. Pendapatan yang diperoleh perusahaan meningkat, ekuitas perubahan, dan beban-beban perusahaan dan dividen mengurangi ekuitas perusahaan. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang basic accounting equation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.